1 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-17. Di bawah perikop Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang serayu, berserulah terhadap mereka, karena kejahatan yang selesai kepada kalian. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis. Jauh dari hadapan Tuhan, ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menimbulkan angin di laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruangan kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Dan Tuhan membuatkan hal tersebut berkata, bagaimana mungkin kau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu, barangkali Allah itu akan menyelamatkan kita, sehingga kita tidak binasa. Lalu berkatalah mereka satu sama lain, marilah kita membuang undi supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, beritahulah kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Apa pekerjaanmu dan dari mana kau datang? Apa dirimu dan dari mana? Sekian jauh kebenaran firman Tuhan yang kita baca pada saat ini. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan, merenungkan serta membaca kebenaran firman Tuhan. Dan lebih berbahagia lagi ketika kita dapat melakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kembali saya menyapa kita dengan kata shalom. Shalom. Dari tadi yang sedikit tegang, terus sekarang kita akan kembali relax. Di setiap perjalanan kehidupan kita, di dalam kehidupan kita ada begitu banyak panggilan yang dapat kita dengar baik dari orang tua kita, keluarga kita, orang-orang di dekat sekitar kita maupun daripada Tuhan itu sendiri. Dan di sini saya mengambil tema kecil yaitu dengarlah panggilan Tuhan. Temanya dengarlah panggilan Tuhan. Pertanyaannya bagi kita semua, panggilan apa yang harus kita dengar dan yang kita harus hadapi dalam kehidupan kita? Kita melihat dari kisah Nabi, seorang Nabi yang diutus Tuhan untuk menyampaikan berita keselamatan bagi kota Niniwe, bangsa yang takut, yang tidak pernah takut akan Tuhan. Mereka terlalu memberontak terhadap Tuhan. Maka apa yang menjadi respon dari seorang Nabi yang bernama Yunus? Yunus lari dari Tuhan. Dia lari dari panggilan Tuhan. Tuhan menyuruhnya untuk menyampaikan berita keselamatan bagi bangsa Niniwe atau kota Niniwe agar mereka dapat kembali kepada Tuhan dan mereka dapat diselamatkan. Dan Yunus tidak mau melakukan hal itu. Bahkan saya pernah nonton di satu video, kalau Yunus berkata bilang mereka pantas dihukum, mereka tidak pantas untuk diselamatkan Tuhan. Itu kata Yunus saat Tuhan memanggilnya dia yang berada di kotanya. Dan Yunus ketika mendengar suara dari Tuhan, ia lari dari Tuhan dan menuju ke kota Tarsis. Dia pergi ke Yafo dan dia mendapatkan sebuah kapal di sana yang terdapat beberapa orang yang akan sama-sama menuju ke kota Tarsis. Dan dia mengikuti kapal itu, bahkan dia bayar untuk yang menjadi hasilnya dia untuk pergi ke kota Tarsis. Itu semuanya berhasil, dia sama-sama mengikuti orang-orang itu. Dan sampai di dalam perjalanannya Tuhan tidak akan pernah membiarkannya. Tuhan mengejarnya sampai Tuhan menurunkan angin ribut, badai yang begitu besar menimpahi perjalanannya sehingga ia pergi dengan tidak aman-aman saja dan tidak dengan baik-baik saja. Karena Tuhan tidak mau kalau apa yang ia suruh, apa yang dia harus lakukan. Karena setiap yang kita ketahui, kehendak Tuhanlah yang terjadi, bukan kehendak kita.
Makanya kehendak Yunus itu dia mau pergi, dia mau lari dan Tuhan tidak mau beritakan keselamatan, tetapi Tuhan menyuruhnya untuk memberitakan keselamatan. Dan kita melihat di saat ada badai, ada angin ribut yang menarik di sini teman-teman atau membuat kita heran itu, Yunus dia turun dari atas sebuah kapal, dia turun ke ruangan bawah dan dia tidur nyenyak. Bayangkan teman-teman semua ada keliling meminta pertolongan, tersibuk semua kiri kanan, ini badai begitu besar. Yunus dengan tenangnya dia tidur di dalam kapal itu. Dia nyenyak sekali tidur. Menyambut kalau pemahaman kita enak saja begitu. Mana orang ada semua tersibuk lari kiri kanan karena ini badai yang begitu besar. Nah dia tenang tidur di dalam. Salah satu dari mereka juga tidak menerima yaitu koda. Nah koda dari sebuah kapal atau kalau kita di sini yang contoh misalnya mobil itu sopir atau yang membawa kapal itu. Dia membangunkan Yunus dan dia suruhnya untuk sama-sama berseru kepada Tuhan meminta pertolongan Tuhan agar mereka bisa selamat dari badai ini, agar mereka tidak binasa. Menurut yang dicatat di sini, berarti mereka tidak akan musnah dari hadapan Tuhan. Misalnya kalau mereka tidak minta pertolongan Tuhan, bisa saja angin badai itu bisa hantam mereka, kapal itu bisa hancur saja seketika. Jika kalau Tuhan mau, tapi Tuhan masih meringankan beban mereka. Hanya laut saja besar, tapi kapal yang tidak hancur. Dan di sini ketika mereka belum mengetahui kalau ini Yunus yang gara-gara Yunus maka semuanya bisa terjadi. Maka dari salah satu dari mereka itu mengatakan kita harus membuang undi agar kita mengetahui karena siapa badai ini bisa terjadi, karena siapa angin ribut ini bisa terjadi. Dan mereka melakukan buang undi itu, dan undi itu menunjukkan bahwa karena Yunuslah sehingga badai angin ribut itu bisa menghantam mereka. Lalu mereka berdoa kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, dan mereka menyatakan bahwa mereka tidak mau seperti ayatnya yang ke-14, janganlah kiranya engkau membiarkan kami binasa karena nyawa orang ini, dan janganlah engkau tangguhkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah. Artinya mereka tidak mau ketika kesalahan Yunus itu gara-gara Yunus untuk sehingga mereka mendapatkan badai itu, mereka tidak mau tanggung. Tidak mungkin kesalahan si Yunus bahwa semua orang yang ada dalam kapal itu bisa sama-sama merasakan. Mereka itu tidak mau. Mereka merasa bahwa mereka tidak melakukan kesalahan, tapi karena Yunus yang melakukan kesalahan, mereka semua tidak mau. Jadi mereka berdoa kepada Tuhan meminta pertolongan Tuhan agar mereka tidak ditimpahi oleh malapetaka hanya karena gara-gara Yunus. Sehingga mereka bertanya kepada Yunus. Mereka bertanya kepada Yunus, siapakah engkau? Atau dari mana asal usul muncul dari mana? Sehingga Yunus mengatakan, aku seorang Ibrani. Di ayatnya yang ke-9, aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan Allah yang mempunyai langit yang telah menjadikan lautan dan daratan. Dia tahu, dia seorang nabi, dia orang yang diutus oleh Tuhan, tetapi dia lari dari Tuhan. Dia bilang saya takut akan Tuhan, tapi dia lari dari hadapan Tuhan. Ini bisa kita bedakan antara kedua hal, antara takut setan, takut Tuhan. Kalau kita takut setan, kita menghindar, oke. Tapi kalau kita takut Tuhan baru menghindar, ini memang harus dipertanyakan. Karena ketakutan kedua hal ini berbeda. Kalau kita takut setan berarti kita tidak mau bertemu dengannya. Kita takut akan dia dan kita tidak akan mau bertemu dengannya. Tetapi takut akan Tuhan yang dimaksud berarti kita harus tunduk terhadap dia, mengikuti perintahnya. Karena kita takutnya kita takut kalau Tuhan marah. Kalau setan marah mungkin kita hadap dia dengan Tuhan. Tapi kalau Tuhan yang marah mungkin kita hadapan dia dengan setan. Itu yang mungkin. Selanjutnya, di saat mereka sudah bertanya dia dari mana, lalu mereka bertanya kepadanya, mereka bilang, kami apakan engkau, atau apa yang kami lakukan sehingga semuanya ini bisa kembali seperti semula. Yunus mengatakan kalau mereka itu harus membuangnya ke dalam laut sehingga mereka itu bisa selamat kembali. Dan akhirnya apa yang dikatakan Yunus mereka melakukan, dan mereka membuang Yunus ke dalam laut, dan angin itu bisa reda kembali, badai reda kembali, semuanya aman kembali. Dan ketika Yunus dibuang dalam laut, Yunus tenggelam, dan Tuhan mengirimkan seekor ikan besar. Tuhan tidak meninggalkan Yunus, dia mengirim seekor ikan besar untuk menelan Yunus. Menelan di sini kita
seperti yang kita makan. Atau kalau kita pikir secara logika, kalau kita bilang menelan berarti dicincang dalam mulut, itu yang kita pikir. Tetapi Tuhan mengirim seekor ikan ini bukan berarti harus cincang Yunus dalam mulutnya, tapi melindungi Yunus. Yunus dia di dalam perut ikan, dia selamat. Dia hidup di dalam perut ikan, bahkan dia berdoa dalam perut ikan. Dan kalau kita pikir berarti dia sudah mati, sudah dicincang, sudah hancur, dia sudah makanan ikan. Tapi tidak, kalau kita baca di ayat selanjutnya, berarti Tuhan itu mengirim Yunus ke dalam perut ikan, terus dia tetap membuangnya ke kota Niniwe. Jadi kita pikir tadi kehendak Tuhanlah yang terjadi, bukan kehendak manusia. Kehendak Tuhan menyuruh Yunus untuk sampai ke kota Niniwe, tetapi kehendak Yunus dia tidak mau ke kota Niniwe. Dan terakhir, kalau kita baca selanjutnya bahwa Yunus tetap sampai ke kota Niniwe. Apa yang kita perlu pelajari dari firman Tuhan hari ini? Yang pertama, jangan lari dari hadapan Tuhan. Poin yang pertama, jangan lari dari hadapan Tuhan. Karena ketika kalau kita lari dari hadapan Tuhan, Tuhan akan terus mengejar kita. Sampai dimanapun kita lari, Tuhan akan terus kejar kita. Karena Tuhan ada di atas, kita ada di bawah. Tuhan yang melihat dari atas, bayangkan kalau kita lihat di atas kita tidak melihat apa-apa. Tapi Tuhan beri sekian banyak orang, sekian ribu orang dia tahu. Kau sembunyi di mana juga dia akan tahu. Karena Tuhan itu ada di atas. Bayangkan kalau kita pikir secara logika, kalau kita naik di atas pohon yang tinggi pasti kita melihat yang di bawah. Nah, coba kalau kita lihat di atas, tidak akan bisa. Itu juga yang kita pikir. Dan yang kedua, dengarlah dan lakukanlah panggilan Tuhan. Dengarlah dan lakukanlah panggilan Tuhan. Kalau ketika kita dengar panggilan Tuhan, maka Tuhan juga akan mendengarkan kita. Apapun yang kita serahkan kepada Tuhan, kita memanggil nama Tuhan, Tuhan akan mendengarkan kita. Jika sebaliknya, ketika kita tidak mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, tidak mau melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, maka Tuhan juga akan tidak akan mendengarkan kita. Kita boleh melihat di Sakaria 7 ayat 13 sebagai bukti apa yang kita bisa bicara pada hari ini. Sakaria 7 ayat yang ke-13 berbunyi demikian. Seperti mereka tidak mendengarkan pada waktu dipanggil, demikianlah aku tidak akan mendengarkan pada waktu mereka memanggil. Firman Tuhan semesta alam. Kita tidak mau mendengarkan apa yang Tuhan panggil untuk kita, apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Ketika kita kembali berseru meminta pertolongan Tuhan, Tuhan tidak akan mendengarkan kita. Tuhan suruh kita untuk menyampaikan, mungkin kita akan disuruh untuk menyampaikan berita keselamatan bagi orang lain, menjadi berkat untuk orang lain. Tapi kita tidak mau ketika suatu saat kita mengalami yang menderita sakit penyakit, kita berseru kepada Tuhan, Tuhan tolong saya. Tuhan tidak akan mendengarkan. Karena Tuhan bilang, wow, pada saat saya panggil kau tidak mau, sekarang kau panggil saya bersama, secara logika itu enak saja. Mana saya panggil kau tidak mau, bergiliran kau panggil kau saya mau atau tidak. Itu Tuhan tidak akan mendengarkan. Maka di sini seperti mereka tidak mendengarkan pada waktu dipanggil, demikian aku tidak akan mendengarkan pada waktu mereka memanggil. Firman Tuhan semesta alam. Kesimpulan dari firman Tuhan ini, ketika kita lari dari hadapan Tuhan, tidak mau mendengarkan panggilan Tuhan, maka Tuhan akan tetap terus mengejar kita. Tetapi jika kita menyesali perbuatan kita dan tidak mau kembali kepada, dan kita mau kembali kepada Tuhan dengan cara kita bertobat dan sungguh-sungguh, maka kita akan berhak mendapatkan pengampunan dari Allah. Amin untuk firman Tuhan. Untuk merespon kebenaran firman Tuhan, mari kita nyanyi dari Kidung